He's a sunshine boy in the corner, London. He shined always. Anak kecil ini bekerja sebagai anak yang membersihkan dan memoles sepatu di pojok jalanan di kota London. His father was in prison, and due to his death, the boy had to shine shoes for living. Karena ayah anak ini sudah dimasukkan ke penjara karena terjerat hutang, sehingga anak laki-laki yang masih kecil ini harus bertahan hidup dengan cara membersihkan atau mengkilapkan sepatu. Shine shoes from dawn to late night. Dia terus bekerja mengkilapkan sepatu mulai dari fajar hingga tengah malam. The boy kept smiling brightly, Tetapi anak laki-laki ini sekalipun masih kecil, dia tersenyum dengan cerianya. not sad face. Bukan bekerja dengan wajah sedih. He always sang energetically and positive thing and joyful. Anak ini selalu menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat dan lagu-lagu yang positif. So people is anxious, what happened? Dan orang-orang ingin tahu, bertanya kepada anak ini, apa yang terjadi? So guest asked him, what is so happy about the shining shoes? Orang-orang melihat anak ini dan bertanya, apa yang bisa membuat engkau bahagia dengan mengkilapkan atau memoles sepatu seperti ini? Your father in prison, Karena ayahmu sedang dalam penjara your mother not at home, dan mamamu juga tidak ada di rumah. but are you happy? Tetapi kenapa ya kok kamu bahagia sekali kelihatannya? And he said, I'm so happy. I'm always happy because I am not the shining just shoes right now. Dan anak ini berkata, oh aku senantiasa bahagia karena aku bukan cuma sekedar mengkilapkan sepatu saat ini saja. I'm shining my hope given by God. Tetapi aku juga sedang mengkilapkan pengharapanku yang diberikan oleh Allah. Wow. Wow. Shining shoes, not shining shoes, shining the hope. Tetapi saudara, anak ini walaupun dia mengkilapkan sepatu, bukan cuma sepatu, tapi dia sedang mengkilapkan pengharapannya di dalam Tuhan. Not shining shoes, shining the hope I like to do. You can say that. Saudaraku, Anda boleh katakan ini, aku bukan saja mengkilapkan sepatu, tapi mengkilapkan pengharapanku dalam Tuhan. Shining hope, shining hope. Mengkilapkan pengharapanku dalam Tuhan. Anda boleh ucapkan, mengkilapkan harapanku dalam Tuhan. Shining hope by God. Oleh Tuhan. The boy, the Charles Dickens, Ternyata who nama later famous writer, and he wrote in the Oliver Twist and the Life of Christ. Ternyata nama anak kecil yang mengkilapkan sepatu itu adalah Charles Dickens, seorang yang menulis Oliver Twist dan kehidupan di dalam Kristus. Likewise, when we keep the true joy in God and not lose hope even in despair. Demikian juga kita semua yang mau memelihara sukacita yang sejati di dalam Tuhan dan tidak kehilangan pengharapan sekalipun di dalam keadaan yang putus asa. We can have a happy and a successful life in God. Maka kita God bless you. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan and kusen bau kau. Ku sembah kau. Today I'm so glad to see you in the Bandung, Indonesia. Hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua di Bandung di Indonesia. Today I'd like to share the word title to live a successful life in God. Pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul menjalani hidup sukses dalam Tuhan. So to live successful life in God, the number one is rejoice this moment now. Sehingga untuk kita hidup sukses di dalam Tuhan, kunci yang pertama adalah bersukacita pada momen ini sekarang. And the second one is to rejoice even in hardship. Dan yang kedua, bersukacita sekalipun dalam masa kesukaran. Philippians 4:4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. In this scripture, we can see this word always as an emphasized word. Di dalam ayat ini kita bisa melihat kata senantiasa sebagai penekanan di dalamnya. Why does God say to us the rejoice always? Kenapa Allah berkata kepada kita untuk kita bersukacita senantiasa? It is because there are countless situations we cannot rejoice in our life. Hal ini disebabkan karena akan terjadi banyak situasi yang tidak terhitung banyaknya dalam hidup ini di mana kita rasanya nggak sanggup bersukacita di dalamnya. So the word always means that not only when we are alive goes well. Sehingga kata senantiasa artinya bukan cuma
ketika hidup kita lagi enak atau lagi bagus saja. But also when we have no reason to be joyful, even trouble, we should rejoice. Tetapi bahkan ketika tidak ada alasan bagi kita untuk bersukacita, sekalipun di dalam masa kesukaran, kita harus bersukacita di dalamnya. Even in the troubles, even in the problems, we should rejoice. Bahkan di dalam masalah, kita harus bersukacita. Everyone can rejoice at the present time. Saudaraku, siapa aja pasti bisa bersukacita ketika keadaan lagi bagus, lagi enak. But in the desperate time, even when there is nothing we can do, but only pray. Tetapi di dalam saat-saat kita terdesak atau terjepit, ketika tidak tahu lagi harus berbuat apa, tetapi hanya bisa berdoa saja. This is the God's will to rejoice and give thanks. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ini merupakan kehendak Allah untuk kita bersukacita dan tetap mengucap syukur. The Psalm is 119:71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Through the suffering, we can become the mature enough to give thanks and rejoice even in hardship. Sama seperti Paulus, lewat penderitaan-penderitaan yang ada, kita semua bisa menjadi jauh lebih dewasa ketika kita belajar mengucap syukur dan bersukacita, bahkan ketika kita lewat masa-masa sulit. The demon, the power of the dark world, whisper and tempt us. Saudaraku, tapi setan dan kuasa kegelapan terus-menerus berbisik. But the life without God is only miserable in the end. Tetapi ketahuilah, kehidupan tanpa Tuhan hanyalah kemalangan saja pada akhirnya. So only way to win over Satan's temptation is word of God. Karena itu satu-satunya cara untuk kita menang atas segala pencobaan iblis adalah dengan firman Allah saja. 1 John 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Everything in this world will disappear. Someday nothing lasts forever. Segala sesuatu di dalam dunia ini toh pada akhirnya nanti akan sirna. Tidak ada yang kekal selamanya di dunia ini. But when we live according to God's will and His word, we can be blessed to have eternal life in heaven. Tetapi ketika kita mau hidup seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan firman Allah, maka kita bisa diberkati dengan memiliki kehidupan kekal di surga nanti. If you have been persecuted because of Jesus, don't take it is a shame, nor be discouraged. Do not fear. Jikalau ada di antara kita yang selama ini telah diejek, telah dianiaya oleh karena hidup kita mengikut Tuhan Yesus, jangan anggap hal itu sebagai suatu celah dalam hidup kita. Janganlah saudara kecewa, jangan merasa takut. Soon you will have given the crown of victory from heaven. Sebab saudaraku, segera setelah kehidupan ini engkau akan diberikan mahkota kemenangan. Brothers and sisters, number one is rejoice at this moment now. Yang And pertama the second one, rejoice even in the hardship. Yang pertama tadi bersukacita pada momen yang sekarang ini. Yang kedua bersukacita sekalipun lewat masa sukar. Number three, rejoice expecting a happy life. Yang ketiga bersukacita mengharapkan hidup bahagia. Deuteronomy 39:10. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena keberuntunganmu apabila engkau berpegang pada perintah dan ketetapan-ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. When you obey the God, keep His commands, God will delight in us and bless in all the work of our hands for the happy life. Ketika kita taat kepada Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, maka Allah akan bergirang, bersuka atas kita dan memberkati semua yang dikerjakan oleh tangan kita demi memperoleh hidup yang bahagia. When we give thanks and rejoice expecting the blessing from God in advance. Juga ketika kita mengucap syukur dan bersukacita dalam pengharapan akan berkat Tuhan di awal. God who loves us will take great delight in us and rejoice over us. Maka Tuhan akan bergirang atas kita, Dia akan berkenan atas kita dan Dia bersukacita atas kita.
And then God will fill us with the overflowing joy and good things. maka Allah akan memenuhi kita dengan sukacita yang melimpah-limpah dan dengan hal-hal yang baik dalam hidup ini. You know that the Christian share the gospel to the neighbor and unbelievers should not look sad and worried. Saudaraku, tahukah Anda seseorang yang mau membagikan Injil Tuhan kepada teman-temannya, maka orang itu haruslah jangan terlihat sedih dan jangan terlihat khawatir. There must be the overflowing joy and happiness. Harus terjadi sukacita yang meluap-luap, harus terjadi kebahagiaan yang melimpah-limpah. When we act in joy and happiness, we live successful life in God. Ketika kita bisa melangkah di dalam sukacita dan kebahagiaan, maka kita sedang menjalani hidup yang sukses di dalam Tuhan. You know, according to the research of the Professor Benson in the Harvard Medical Center, Saudaraku, sesuai menurut penelitian dari Profesor Benson di sekolah medis di Harvard, believers live a life healthier and longer than unbelievers. Do you know that? Profesor ini menemukan, saudaraku, tahukah Anda bahwa orang percaya itu menjalani hidup yang jauh lebih sehat, yang berumur lebih panjang dibandingkan orang-orang yang belum percaya Tuhan. About 60 to 90% of the disease were not only physical problems, Sebab ternyata sekitar 60 sampai 90% dari sakit penyakit yang ada ternyata itu fokusnya bukan dari masalah jasmani saja, it's a mental problem that came from stress. tetapi justru asal muasalnya adalah masalah mental yang bersumber dari stres atau tekanan. When two patients who recovered the heart surgery were examined, Ketika ada 232 pasien yang barusan sembuh dari operasi jantung, ketika mereka diperiksa, the number of the believers is 3 times more than that is the unbelievers. ternyata jumlah orang percaya itu 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang belum percaya. Especially the believer's prayer has a good reduce stress hormone and blood pressure. Khususnya doa orang benar atau doa orang-orang percaya itu memiliki dampak yang sangat baik untuk bisa menekan atau menurunkan tingkat stres atau hormon stres dan juga tekanan darah. Likewise, it was the joy and peace in Christ can live in the healthy life. Demikian juga mereka yang bisa memiliki sukacita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus bisa jalani hidup yang lebih sehat. Luke 17, 20, 21. Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Ini menurut versi King James. Hallelujah. Haleluya. Brothers and sisters, heaven is not far from us. Heaven is with us. Saudara-saudariku, ternyata surga itu bukan menjauh di sana dari kita, tetapi surga itu ada di dalam kita. Furthermore, the source of happiness in our life does not come from the outside. Dan lebih lagi dari itu, sumber kebahagiaan dalam hidup ini ternyata bukan berasal dari luar sana, But the happiness is deep in our hearts. tetapi kebahagiaan itu berasal dari kedalaman batin atau hati kita. If we have a joy that God gave us in our hearts, we can have a strength to overcome any hardship. Jikalau kita memiliki sukacita yang Tuhan berikan itu dalam hati kita, maka kita akan punya cukup kekuatan untuk mampu mengatasi berbagai-bagai kesukaran dalam hidup ini. But once we lose the joy in our heart, we become mentally weak. Tetapi sekali kita kehilangan sukacita itu dari hati kita, maka dengan mudahnya kita menjadi lemah di dalam mental kita. And then the small difficulties, we can get annoyed and run out of patience. Sehingga ketika ada kesukaran sedikit, kita akhirnya merasa gampang sekali terganggu dan akhirnya hilang kesabaran. We will be easily discouraged. Kita akan mudah sekali kecewa atau tawar hati. Therefore, we must completely rely on the Holy Spirit within us. Karena itu, saudaraku, kita harus sepenuhnya bersandar kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Psalm 30:11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. When we pray rely on the Holy Spirit change our sorrow into
joy, and we can recover smile on our face. Ketika kita berdoa dengan bersandar kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sanggup mengubah kedukaan jadi sukacita, sehingga kita bisa tersenyum kembali di wajah kita. William James, the American scientist, said, "We do not laugh because we are happy, Saudaraku, ada seorang ahli psikologi dari Amerika, William James, menyampaikan, ternyata kita itu tertawa bukan karena kita bahagia, but we are happy because we laugh." tetapi kita bahagia karena kita tertawa. We have to always smile. It's very important for your life. Saudaraku, kita harus senantiasa mau tersenyum sebab ini sangat penting dalam hidup kita. You wanna become the successful life, then you have to smile always your face. Kalau saudara ingin menjalani hidup sukses di dalam Tuhan, maka senantiasa kita harus mau tersenyum. Smile in your Anda neighbor. boleh tersenyum, Anda boleh tersenyum, senyum kepada Smile teman-teman together. Anda. Smile is very Senyum. good. Ini bagus buat Anda. When you smile and become beauty. Sebab ketika Anda tersenyum, ada keindahan mengalir. You know the one woman, she is a pastor wife. She took a picture, very good face. Saudaraku, ada seorang perempuan, dia ibu gembala, dia kemudian ambil foto, ya wajahnya jadi bagus banget. She is announced in the TV program. Dia sekarang sudah siaran di satu stasiun televisi. We had a dinner together and take a picture. Satu kali kami makan sama-sama dan kami ambil foto. But her face is very good, but I'm not. Tetapi wajah perempuan itu bagus banget, tapi saya And so, tidak. once more, Dan dia minta sekali lagi. and her face is like this, I'm not. Dan mukanya sudah senyum, tapi I don't know. I don't want to take a picture with you. sehingga akhirnya saya pikir, nggak mau deh, saya tidak mau foto dengan kamu. And she said, Dr. Kim, I will give you the advice. Dan kemudian ibu itu berkata, Dr. Kim, saya akan kasih ibu satu nasihat. Appeal your teeth. Ya, harus kelihatan, harus kasih lihat giginya. When you take a picture, appeal teeth. Ya, ketika mau ambil foto, giginya mesti kelihatan. So, okay, I will do that. Jadi saya bilang, oke, saya And akan then lakukan take a itu. picture, 1, 2, 3, then I have teeth like that. Jadi mereka untuk ambil foto 1, 2, 3, ya gigi saya harus kelihatan begini. Then my face much better. Ternyata muka saya lebih bagus loh, saudara, kelihatan. Hallelujah. Alhamdulillah. So, I have a practice like you. Now, Jadi, saya pun sekarang praktek seperti Anda sekarang. I have a camera. Saya ada And kamera. I will take a picture with you, to Dan you. saya akan ambil foto. 1, 2, 3, then you can have a, teeth, appear teeth, Jadi okay? saya hitung sampai 3, gigi Anda harus kelihatan, saudara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Please take a picture. Be sure, remember this one. Then you can have a beautiful face. Anda harus ingat, tiap kali Anda mau ambil foto, ingat tips yang satu ini, maka foto Anda akan muncul lebih bagus, saudara. Teeth, Ya, okay? giginya harus kelihatan. That's the wonderful. When you take a picture, then you will satisfied and you are not regret about the face because your face become beauty. Ini tips yang sangat luar biasa sekali. Ketika Anda ambil foto, Anda tidak akan menyesal, saudaraku, dan Anda bisa melihat betapa indahnya wajah Anda di foto itu. So, the laugh is very important. The kids laugh 300 times a day in average. You know that? Tahukah saudaraku, tertawa itu sangat penting, dan anak-anak itu tertawa sekitar 300 kali dalam satu hari. Tahukah Anda? But the men laugh in every day. How many times do you know that? Men? Tahukah Anda orang-orang dewasa kalau dalam satu hari tertawa berapa kali saja? Oh, it's sad story. Ya, ini sedih, saudara. 15 or 20, only that. Hanya Smile. 15, tapi 15 sampai 20 kali aja dalam satu Men, hari. raise your hand. Ya, mungkin yang pria-pria boleh angkat How tangan. many times do you laugh, every day? Ya, berapa banyak kali Anda bisa tertawa? How tiap many hari? times? Berapa banyak kali? 30, 50, 100? Apa, 30 kali? How about women? How many times do you laugh? Bagaimana dengan yang perempuan? Sehari bisa berapa kali, saudara? Yang perempuan? 100 times? Apa, More than 100 that? kali? Lebih dari itu? So in the Bible said, Saudaraku, Alkitab berkata, Proverbs 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. so have a cheerful heart. Karena itu milikilah hati yang gembira. That is a good medicine for your health. Ini adalah obat yang manjur bagi kita. But the Christ
spirit dried out the bone. Terrible, isn't it? Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wah, ini parah sekali kan saudaraku. Dry up the bone. That's terrible. Ya, mengeringkan tulang-tulang. Ya, ini artinya ada penyakit ya. Ini parah kondisinya. Worry and the resentment is not good for you. Ya, karena kekhawatiran, kecemasan, ini semua tidak baik bagi Anda. It is important for our physical, mental, and social health. Hal ini sangat penting sekali bagi kesehatan kita, baik secara jasmani, mental, maupun kehidupan sosial kita. I like to tell about the Shushan boys. Membersihkan yang memoles sepatu. He is a Shushan boy in the corner, London. He shined always. Anak kecil ini bekerja sebagai anak yang membersihkan dan memoles sepatu di pojok jalanan di kota London. His father was imprisoned, and due to his death, the boy had to shine shoes for living. Karena ayah anak ini sudah dimasukkan ke penjara karena terjerat hutang, sehingga anak laki-laki yang masih kecil ini harus bertahan hidup dengan cara membersihkan atau mengkilapkan sepatu. Shine shoes from dawn to late night. Dia terus bekerja mengkilapkan sepatu mulai dari fajar hingga tengah malam. The boy kept smiling brightly, Tetapi anak laki-laki ini sekalipun masih kecil, dia tersenyum dengan cerianya. not sad face. Bukan bekerja dengan wajah sedih. He always sang energetically and positive thing and joyful. Anak ini selalu menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat dan lagu-lagu yang positif. So people is anxious, what happened? Dan orang-orang ingin tahu, bertanya kepada anak ini, apa yang terjadi? So guest asked him, what is so happy about the shining shoes? Orang-orang melihat anak ini dan bertanya, apa yang bisa membuat engkau bahagia dengan mengkilapkan atau memoles sepatu seperti ini? Your father in prison, Karena ayahmu sedang dalam penjara your mother not at home. dan mamamu juga tidak ada di rumah. But are you happy? Tetapi kenapa ya kok kamu bahagia sekali kelihatannya? And he said, I'm so happy. I'm always happy because I am not shining just shoes right now. Dan anak ini berkata, oh aku senantiasa bahagia karena aku bukan cuma sekedar mengkilapkan sepatu saat ini saja. I'm shining my hope given by God. Tetapi aku juga sedang mengkilapkan pengharapanku yang diberikan oleh Allah. Wow. 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 Shining shoes, not shining shoes, shining the hope. Tetapi saudara, anak ini walaupun dia mengkilapkan sepatu, bukan cuma sepatu, tapi dia sedang mengkilapkan pengharapannya di dalam Tuhan. Not shining shoes, shining the hope I like to do. You can say that. Saudaraku, Anda boleh katakan ini, aku bukan saja mengkilapkan sepatu, tapi mengkilapkan pengharapanku dalam Tuhan. Shining hope, shining hope. Mengkilapkan pengharapanku dalam Tuhan. Anda boleh ucapkan, mengkilapkan harapanku dalam Tuhan. Shining hope by God. Oleh Tuhan. The boy, the Charles Dickens, Ternyata who nama later famous writer, and he wrote in the Oliver Twist and the Life of Christ. Ternyata nama anak kecil yang mengkilapkan sepatu itu adalah Charles Dickens, seorang yang menulis Oliver Twist dan kehidupan di dalam Kristus. Likewise, when we keep the true joy in God and not lose hope even in despair. Demikian juga kita semua yang mau memelihara sukacita yang sejati di dalam Tuhan dan tidak kehilangan pengharapan sekalipun di dalam keadaan yang putus asa. We can have a happy and a successful life in God. Maka kita bisa memiliki kehidupan yang sukses dan bahagia di dalam I Tuhan. bless you to live happy and joyful life with God by keeping faith and hope in mind. Saya memberkati saudara untuk hidup bahagia dan sukacita di dalam Tuhan dengan cara memelihara iman dan pengharapan. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless you. Terima kasih, saudara.